Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kakak mau menjelaskan materi dari geografi tentang biosfer dan persebaran flora fauna di permukaan bumi. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu biosfer dan apa itu flora dan fauna? Kalau adik-adik belum tahu apa itu biosfer dan apa itu flora fauna, maka adik-adik harus tetap simak dan tonton video ini sampai selesai karena terdapat banyak sekali ilmu yang akan adik-adik dapat setelah menonton video ini. Yuk kita langsung masuk pada pembahasan. Kita masuk pada pembahasan pertama mengenai pengertian biosfer. Perhatikan alam sekitarmu. Kamu dapat melihat tumbuhan dari pohon yang sangat besar sampai rerumputan yang kecil. Kamu dapat melihat hewan dari yang dipelihara sampai hewan-hewan liar dengan berbagai ukuran. Kamu juga dapat melihat manusia dengan berbagai usia dan kegiatannya. Tumbuhan, hewan, dan manusia adalah makhluk hidup atau lazim disebut organisme. Coba pikirkan, bagaimana organisme itu dapat hidup? Organisme itu dapat hidup karena ada tempat untuk hidup yang menyediakan semua kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan. Tempat untuk hidup itulah yang disebut biosfer. Biosfer berasal dari kata bio yang artinya hidup dan sphaira yang artinya tempat atau lapisan. Tidak hanya di permukaan bumi, di dalam tanah dan di udara pun ada kehidupan. Pada kedalaman tertentu di dalam tanah, kamu dapat menjumpai berbagai macam organisme. Di udara pada ketinggian tertentu, kamu dapat melihat burung-burung dan berbagai makhluk terbang mencari makan. Berarti, tanah pada kedalaman tertentu dan udara pada ketinggian tertentu juga merupakan biosfer. Nah, dari penjelasan tersebut, kamu dapat menarik kesimpulan bahwa biosfer adalah bagian dari bumi dan atmosfernya di mana organisme dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya. Dengan kata lain, hanya di biosferlah sistem kehidupan dapat ditemukan. Berikut saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Yang pertama ada iklim. Iklim sangat mempengaruhi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Misalnya tanaman apel dan kina hanya dapat tumbuh di daerah beriklim sejuk. Demikian halnya dengan beruang kutub, hanya dapat hidup di kutub utara yang dingin. Yang kedua, kondisi fisik muka bumi. Kondisi fisik muka bumi sangat mempengaruhi sebaran flora dan juga fauna, sebab di permukaan bumi terdapat pegunungan yang amat tinggi, laut yang membentang, dan gurun yang amat luas. Kondisi semacam itu menjadi rintangan bagi makhluk hidup untuk berpindah. Kemudian yang ketiga ada adaptasi. Berbicara adaptasi pada dasarnya sangat mempengaruhi sebaran flora dan fauna, sebab makhluk hidup harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Adapun adaptasi terbagi menjadi tiga, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. 4. Seleksi alam. Dahulu terdapat begitu banyak capung warna-warni, ada yang berwarna kusam sampai yang berwarna cerah, misalnya merah dan kuning. Kini, capung yang berwarna merah dan kuning cerah nyaris tidak ada. Kalaupun ada, jumlahnya sedikit sekali. Mengapa demikian? Capung yang berwarna cerah mudah sekali terlihat oleh predatornya, yaitu burung-burung sawah dan burung layang-layang. Capung berwarna cerah itu menjadi sasaran empuk bagi pemangsa sehingga tidak dapat berkembang biak. Sebaliknya, capung yang berwarna kusam dapat terhindar dari pemangsanya sehingga bisa berkembang biak hingga sekarang. Kemudian makanan. Beberapa jenis hewan hanya ada di daerah tertentu karena hanya di daerah itulah terdapat makanannya. Seperti koala hanya terdapat di Australia karena eukaliptus jenis tertentu yang menjadi makanannya hanya tumbuh di benua itu. Kemudian panda hanya hidup di daerah pegunungan sejuk yang ditumbuhi bambu sebagai makanannya. Jadi, makanan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi persebaran hewan tertentu.
Keberadaan makanan yang tersedia pada suatu daerah akan menjamin kelangsungan dan perkembangan hewan tersebut. Itulah mengapa koala dan panda tidak dapat hidup di daerah lain. Lalu yang terakhir, persekutuan hidup. Beberapa jenis binatang dan tumbuhan membentuk sebuah persekutuan yang tidak dapat dipisahkan. Hampir semua macam pepohonan di hutan telah membentuk perpasangan dengan cendawan tanah tertentu. Cendawan yang tumbuh di dalam maupun di luar akar pohon membantu penyerapan unsur hara oleh tanaman. Jika dipindahkan ke daerah lain yang tidak terdapat cendawan tersebut, pohon itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Hal yang sama juga terjadi pada tumbuhan Aconitum di Amerika Utara. Tumbuhan ini sangat tergantung oleh tawon tertentu yang ada di daerah itu untuk penyerbukan silang. Akibatnya, tumbuhan ini persebarannya hanya sejauh pengembaraan tawon itu. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Sebenarnya, masih ada faktor lain yang menyebabkan persebaran itu, yaitu manusia. Namun, persebaran flora dan fauna yang dilakukan manusia belum lama terjadi, yaitu ketika gelombang penjelajahan dimulai dan kemajuan teknologi. Dengan kemampuannya, manusia membudidayakan dan mengembangbiakan berbagai flora dan fauna. Persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi berdasarkan wilayahnya, yaitu bagian barat Asiatis, bagian tengah peralihan, dan bagian timur Australis. Sejak dulu, persebaran flora di Indonesia beraneka ragam, dan kita dikenalkan tentang istilah flora saat sekolah dasar. Flora merupakan laki-laki dan tumbuhan yang hidup pada suatu wilayah yang mendukung untuk tumbuh. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kondisi fisik yang sangat beragam, dari ujung timur hingga baratnya. Maka dari itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor yang mendukung persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, ada tanah yang subur. Indonesia dilalui oleh Ring of Fire atau cincin api vulkanik yang apabila mengalami erupsi dapat menghasilkan material penyubur tanaman. 2. Iklim tropis yang stabil dan tidak ekstrim. Mayoritas flora atau tumbuhan akan lebih tumbuh dengan baik pada wilayah dengan iklim tropis yang stabil, tidak terlalu panas atau dingin, dan tidak banyak dilalui badai ekstrim seperti di Amerika Serikat. Yang ketiga, ketersediaan sinar matahari. Oleh karena beriklim tropis, sinar matahari yang merupakan fotosintesis bagi flora atau tumbuhan akan tersedia sepanjang tahun, entah itu musim hujan ataupun kemarau. Flora di Indonesia begitu beragam. Flora itu menempati suatu area lahan yang dapat menunjang kehidupannya. Selanjutnya, flora itu membentuk biom dan subbiom. Tetapi tidak semua biom ada di wilayah Indonesia, seperti tundra dan gurun yang tidak ada pada wilayah Indonesia. Biom yang ada di Indonesia antara lain yaitu hutan hujan tropis. Indonesia termasuk wilayah dunia yang memiliki hutan hujan tropis yang cukup luas. Ini tentu saja erat kaitannya dengan iklim di Indonesia yang sangat mendukung terbentuknya biom tersebut. Biom ini terbagi menjadi beberapa subbiom sebagai berikut. Hutan hujan pegunungan tinggi, hutan hujan pegunungan rendah, hutan tropika dataran rendah, hutan subalpin, hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa, hutan batu kapur, hutan pada batu trabasik, hutan munson atau hutan musim. Hutan ini merupakan suatu bioma berupa hutan di wilayah tropika dan subtropika yang memiliki iklim hangat sepanjang tahun, namun mengalami musim kering yang panjang selama beberapa bulan. Hutan ini terbagi menjadi dua, yaitu hutan munson gugur daun dan hutan munson yang selalu hijau. Savana adalah tanah bersistem pengairan baik yang sebagian besar ditutupi rumput, semak yang kurang dari 50% dan pohon antara 10-30%. Sabana tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit hingga sedang. Sabana biasanya dimanfaatkan untuk usaha peternakan, yaitu sebagai lahan pengembalaan. Sabana banyak terdapat di Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan.
Pohon-pohon yang merajai pada sabana yang terdapat di kawasan timur Indonesia adalah kayu putih di Flores, Timor, Alor, Wetar, dan Papua bagian selatan, dirajai oleh tumbuhan akasia dan ambupu atau eucalyptus. Tipe fauna di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian fauna. Fauna berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah adalah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau pada periode tertentu. Sekarang marilah kita mengidentifikasi persebaran fauna di Indonesia melalui 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe Asia, yang kedua tipe Australia, dan yang ketiga tipe peralihan. Masuk ke tipe yang pertama. Fauna tipe Asia terdiri atas beberapa jenis mamalia, burung, ikan, dan reptil. Di beberapa daerah fauna ini sudah punah dan di beberapa daerah lain sudah sangat langka. Berikut ini beberapa fauna langka tersebut, yaitu gajah, badak, tapir, banteng, kerbau liar, harimau Sumatera, macan tutul, beruang madu, orangutan, dan bekantan. Masuk ke tipe yang kedua, yaitu tipe Australia. Tidak seperti fauna tipe Asia yang beberapa diantaranya berukuran besar. Fauna tipe Australia tidak terlalu besar. Ciri yang paling khas di kawasan ini adalah mamalia berkantong. Di antara mamalia berkantong tersebut, beberapa jenis telah punah, yaitu beberapa jenis walabi dan bandikut. Berikut ini beberapa fauna tipe Australia. Yang pertama, kanguru pohon, kuskus, cendrawasih, kasuari, landak Papua, walabi. Masuk ke tipe yang terakhir yaitu tipe peralihan. Fauna tipe peralihan menempati wilayah yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan beberapa pulau kecil di perairan Laut Dalam. Beberapa fauna tipe peralihan kini terancam kepunahan karena habitatnya rusak dan banyak diburu untuk diperdagangkan. Beberapa yang terancam kepunahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu anoa, babi rusa, kerabuku, kangkong Sulawesi, maleo, dan komodo. Baik, kita masuk pada hubungan sebaran flora dan fauna dengan kondisi fisik. Baik, kita masuk pembahasan iklim. Masih ingatkah kamu unsur-unsur iklim? Unsur-unsur iklim tersebut turut berpengaruh terhadap sebaran flora dan fauna. Unsur-unsur iklim tersebut antara lain adalah suhu, kelembapan udara, curah hujan, angin, dan penyinaran matahari. Faktor suhu dan kelembapan udara berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik tumbuhan. Baik, kita masuk di pembahasan tanah. Tanah merupakan media yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Dalam tanah terkandung unsur-unsur yang diperlukan tanaman untuk tumbuh. Komposisi tanah umumnya terdiri atas bahan mineral anorganik, bahan organik, udara, dan air. Perbedaan kandungan kadar kimiawi tanah berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Perbedaan jenis tanah menyebabkan perbedaan jenis dan keanekaragaman tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Contohnya, di Nusa Tenggara jenis hutannya sabana karena tanahnya yang kurang subur. Bandingkanlah hutan yang subur di daerah pegunungan dengan hutan yang berada pada daerah yang mengandung kapur atau tanah liat. Apakah jenis tanahnya berbeda? Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang air. Seperti yang kita ketahui, air merupakan komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji. Bagi hewan dan manusia, air diperlukan sebagai minuman dan sarana hidup lain, misalnya transportasi bagi manusia dan tempat hidup bagi ikan. Keberadaan air tergantung dari curah hujan yang ada di suatu wilayah.
Daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, keanekaragaman tanamannya lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan yang rendah. Baik, selanjutnya di sini kita bisa melihat tinggi rendahnya permukaan bumi. Ketinggian suatu tempat menentukan jenis organisme yang hidup di tempat tersebut. Daerah dengan ketinggian yang berbeda akan memiliki kondisi fisik yang berbeda. Semakin tinggi suatu daerah, semakin rendah suhu di daerah tersebut. Setiap naik 10 meter, suhu udara rata-rata turun sekitar 0,5 derajat Celcius. Jadi, semakin rendah suatu daerah, semakin panas suhunya. Dan sebaliknya, semakin tinggi suatu daerah, semakin dingin daerah tersebut. Perbedaan ketinggian ini menyebabkan keanekaragaman persebaran hewan atau tumbuhan yang ada di suatu wilayah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerusakan flora dan fauna. Flora dan fauna adalah bagian dari lingkungan yang secara menakjubkan telah menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Namun, akibat keserakahan manusia, lingkungan menjadi rusak. Beberapa kegiatan manusia secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan beberapa flora dan fauna mengalami kelangkaan, bahkan kepunahan. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna akibat kegiatan manusia. Yang pertama, pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah faktor yang sangat berperan dalam penciptaan kerusakan flora dan fauna. Zat-zat polutan telah banyak membunuh flora dan fauna di darat maupun di perairan. Kita biasa membedakan pencemaran menjadi 3 macam, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang kedua adalah eksploitasi hutan. Pengambilan hasil hutan secara besar-besaran, cepat atau lambat akan memusnahkan flora dan fauna tertentu di permukaan bumi. Beberapa flora memiliki pertumbuhan yang sangat lambat, misalnya pohon jati, sehingga untuk memperbaruinya diperlukan waktu yang sangat lama. Yang ketiga adalah perburuan liar. Beberapa fauna mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga mempunyai nilai ekonomis. Inilah yang menyebabkan beberapa fauna diburu oleh manusia. Misalnya saja badak diburu oleh manusia karena diyakini culanya yang berkhasiat sebagai obat. Penggunaan pestisida. Dalam pertanian, penggunaan pestisida dimaksudkan untuk membunuh hewan perusak tanaman. Secara tidak sengaja, pestisida itu juga membunuh hewan yang menguntungkan. Beberapa burung telah mati akibat penggunaan pestisida. Burung-burung yang tahan terhadap pestisida akan mengalami gangguan reproduksi. Berdasarkan penelitian, pestisida berpengaruh terhadap pembentukan kalsium dalam tubuh burung. Akibatnya, burung menghasilkan telur yang kulitnya sangat tipis sehingga bayi burung tidak dapat bertahan hidup. Langkahnya elang Jawa diduga kuat juga karena penggunaan pestisida. Yang kelima, penggunaan pupuk buatan. Di satu sisi, pupuk buatan berfungsi menyuburkan tanaman, namun di sisi lain pupuk telah berperan besar terhadap kelangkaan beberapa jenis fauna. Berdasarkan penelitian, para ahli menyimpulkan bahwa penggunaan pupuk telah menyebabkan hilangnya beberapa jenis ikan di sungai dan danau. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena pupuk yang disebarkan di lahan pertanian tidak semuanya diserap oleh tanaman. Beberapa di antaranya telah dihanyutkan air hingga sampai ke sungai dan danau. Pupuk itu menyuburkan tanaman air seperti eceng gondok, sehingga pertumbuhannya melampaui batas toleransi. Tanaman ini menyerap oksigen yang dibutuhkan oleh beberapa jenis ikan. Selain itu, eceng gondok yang membusuk menyebabkan air bersifat asam. Beberapa jenis ikan yang tidak sanggup bertahan akan mati dan akhirnya punah. Itulah beberapa kerusakan flora dan fauna serta hal-hal yang menyebabkan kerusakan itu sesegera mungkin harus kita cegah karena dampaknya akan menimpa kita juga.